Halo dan selamat datang di vlog pertamaku. Namaku Axel, aku saat ini sedang merantau di Jerman. Saat ini tanggal 11 Maret, yang berarti aku sudah sekitar sebulanan di sini. Dan aku mau share ke kalian hari ini pengalamanku sejauh ini, yaitu struggle, lika-likunya, apa yang menyenangkan, dan sedikit hal-hal yang menurutku bikin bosan. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk simak videonya. Jadi, untuk sedikit konteks, aku saat ini sedang program Ausbildung di Jerman. Ausbildung sebagai Koch atau Koki. Buat yang belum tahu, Ausbildung itu artinya training, di mana kita itu sistemnya kerja sambil sekolah. Dan dalam satu minggu kita hanya aktif 5 hari, 2 harinya libur. Jadi, nggak usah khawatir kayak sistem kerja dan sekolah di Indonesia misalnya, yang dimana kita pulang kerja harus kelas malam lagi dan sebagainya. Di sini sangat tenang, sangat santai, dan kita berasa seperti dimanusiakan banget lah. Jadi program Ausbildung ini durasinya 3 tahun. Lulusannya nanti dianggap seperti diploma SMK, mungkin bisa dibandingin, tapi di sini untuk yang lulusan Ausbildung itu sudah dianggap ahli dalam profesinya. Jadi untuk nyari kerja, misalnya mau kerja di hotel, itu biasa diminta sertifikat kelulusan Ausbildung ini. Dan kalau kita punya sertifikatnya, itu kita bisa pegang jabatan. Dibandingin kalau misalnya kita kerja tenaga doang, itu kan kita nggak bisa megang jabatan karena kita kurang expertise dalam bidangnya. Tapi kalau kita udah lulus Ausbildung, kita itu bisa dibilang termasuk tenaga ahli. Kalau Ausbildung ini ada 2 jalur. Ada yang pakai agen, ada yang mandiri. Kebetulan aku berangkat full mandiri. Jadi dari Indonesia, aku les bahasa, lalu cari kerja, dan syukurnya setelah seminggu langsung dapat kerja di tempat ini. Yang bikin aku happy lagi, di sini tempatnya bagus banget, semuanya baik, bosnya juga sangat baik, sangat peduli. Di sini koleganya ramah-ramah dan lingkungan kerjanya sehat. Dan em, di atas itu juga di sini gajinya gede banget. Jadi langsung aku spill aja, di sini gajinya itu 1.000 euro neto, atau 1.400 euro bruto. Itu setelah dipotong pajak dan sewa kamar, dan untuk makan yang sudah di-cover, yaitu kita boleh mengambil makan di hotel, itu sisanya 1.000 euro. 1.000 euro itu sekitar 16.500.000 untuk kurs hari ini. Ya, itu bisa dibilang lumayan besar atau sangat besar untuk profesi aku, karena rata-rata teman-temanku tuh dapat 500-700 euro atau 8 sampai 12 jutaan untuk gaji netonya. Jadi di sini bisa dibilang sangat besar. Nah, pasti kan ada dari kalian yang bakal beranggapan bahwa wah, di Eropa gajinya gede tapi kan biaya hidupnya juga gede. Kenyataannya enggak. Karena di sini aku untuk belanja harian itu sekitar 1.500.000, 100 euroan gitu untuk sebulan. Nah, itu kan jumlahnya sama kayak di Indonesia. Jadi bisa dibilang di sini biaya hidupnya kecil banget. Itu pun udah termasuk jajan-jajan kecil, udah termasuk eh ya udah nyaman gitu. Maksudnya kita nggak cupen-cupen, nggak harus terlalu hemat untuk eh, punya pengeluaran yang segitu kecil gitu. Karena memang di sini kebanyakan, bahkan barang-barang di supermarket banyak yang lebih murah dari di Indonesia. Waktu aku nyampe sini, aku dijemput sama orang dari perusahaan, lalu ketemu di sini sama bos, dikenalin sama orang-orang, lalu keliling hotel, dikasih tahu tempatnya sana sini, gimananya, dan disiapin karena besoknya udah harus kerja. Karena waktu itu aku nyampaikan tanggal 2 itu udah lewat sebenarnya dari tanggal kontrakku. Harusnya tanggal kontrakku tuh tanggal 1 udah kerja. Tapi aku baru nyampe tanggal 2 dan tanggal 3 baru mulai kerja. Dan aku dikasih kamar di sini yang ukurannya kalau nggak salah 18 atau 23 meter persegi. Aku merasa di sini kamarnya lumayan gede karena memang dibandingin yang lain, kebanyakan kan mereka tuh kamarnya cuman kasur, lemari, sama udah itu aja sama pintu. Nah, kamar mandi sama dapurnya itu di luar bersama sama yang lain. Nah, kebetulan di sini aku kasur, lemari, meja belajar, meja makan, dapur sendiri sama kamar mandi sendiri.
Mmm, ini juga view-nya cukup bagus ya, karena di sini ada jendela di atas kayak skylight gitu kan. Aku pun di sini bayarnya cuman 100 euro, yang mana bisa dibilang itu murah banget. Itu udah lebih murah dari kos-kosan standar di Indonesia ya. Karena ini kan pertama besar, 2 lantai di sini, kamarnya udah termasuk listrik. Listrik pun di sini mahal, jadi kayaknya sih hotelku nggak ngambil untung dari sewa kamar ini, malah bisa dibilang rugi. Nah, impresiku untuk kerja waktu itu, masuk kerja pertama kali, itu adalah, wah di sini tuh relax banget ya dibandingin sama Indonesia. Karena waktu itu kan aku sempat kerja di Indonesia, di hotel juga, di bagian kitchen, part-time, meskipun cuma 2 hari doang, tapi di situ ngerasain banget kerjanya tuh keras banget, capek, nggak boleh karena di hotel tuh kebanyakan di Indonesia tuh kita nggak boleh duduk. Jadi selama 12 jam kerja itu harus full berdiri. Mmm, Dibandingin sama di sini tuh relax banget. Semua diperhatikan, kesejahteraan kita tuh diperhatikan banget, dan kalau belum istirahat, diingetin istirahat dulu. Kerja juga di sini cuma 8 jam. Jadi, setelah kerja atau sebelum kerja tuh kita masih ada waktu untuk, ya hidup gitu loh, maksudnya menjalani hidup kita, beraktivitas dulu. Mmm, Kolega-kolegaku juga sangat baik, mereka sangat mengakomodir, karena pada saat itu kan aku Jermannya belum terlalu bagus, aku masih harus mikir dulu kalau mau ngomong. Nah, mereka tuh bolehin aku ngomong bahasa Inggris, jadi cukup santai. Lingkungan kerjanya juga kondusif, nggak stres. Nah, itu mengapa aku betah banget di sini. Selama sebulan ini aku belum ada ngerasain kayak keluhan sebenarnya, "Aduh, ini tuh gini banget, ini gitu banget." Enggak sih. Ya kalau mau digali-gali banget kayak misalnya ya di sini makanannya beda banget sih, tapi selain itu kayak mau dicari pun susah, hampir nggak bisa dibilang nggak ada aku komplain, keluhan kayak di sini nggak enak atau gimana, nggak. Di sini bener-bener sesuai yang aku expect, nyaman banget, malah lebih dari ekspektasiku, karena di sini enak banget. Karena kemarin minggu lalu aku ngerasain gajian pertamaku. Di situ aku tuh udah cukup di sini untuk beli HP baru, nyicil sih, tapi dapat HP baru iPhone 14 Pro yang sekarang aku pakai ini. Bisa HP baru, beli beli belanja baju, ngirim uang ke keluarga sekitar 6 juta. Mmm, Apalagi jajan, jalan-jalan, beli tiket konser, mmm, dan lain-lain. Di samping itu, setelah semua pengeluaran itu, aku masih ada sekitar 3-4 juta di akhir bulan. Jadi bisa dibilang sangat, apa ya, sangat ekonomis enggak sih, karena aku boros, tapi di sini berasa uangnya itu kayak, eee, apa ya, kita punya kebebasan gitu. Karena di Indonesia di mana lagi sih kita bisa dapat kerja lulusan SMP, SMA yang bisa dibilang relatif hedon hidupnya, bisa boros, bisa belanja ini itu, tapi masih ada sisa dan masih bisa hidup nyaman. Ya itu poin utama yang bikin aku pengen ke Jerman. Nah, hal yang membuat aku merasa paling aneh di sini itu bukan makanan, bukan cuaca, bukan orang-orangnya, tapi di sini tuh kotanya kecil banget. Di sini bukan kota, malah kampung. Kampung di sini, namanya Barisel, tempatku. Itu di selatan Jerman, di perbatasan Austria. Di sini populasinya tuh hanya 1.500 atau sekitar 1 RW mungkin ya. Pokoknya di sini kecil banget. Dan ya serba jauh mau kemana aja, karena di sini cuma ada satu supermarket, bukan supermarket, malah bisa dibilang segede Indomaret doang, kecil banget. Eh, Stasiun, eh udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Benar-benar di sini hidup sih nggak merasa kayak susah, terpencil tuh, nggak kayak di kampung di Indonesia mungkin yang apa-apa susah, nggak. Tapi kayak berasa jauh aja dari segala hal, terutama dari kota, karena di sini kan kota terdekat itu München, yaitu jaraknya sekitar
mungkin 90-100 kilo. Dan kalau naik kereta 1,5 jam, jadi lumayan jauh. Jadi pengen ngapa-ngapain tuh males banget. Meskipun itu bisa dibilang nilai plus, karena kita jadi nggak boros, nggak pengen ini itu. Jadi aku tuh pengeluarannya sangat minim di sini. Dan bisa kalian bayangin kalau misalnya aku nih hemat hidupnya. Aku cuman belanja 100 euro dan mungkin jalan-jalan sebulan sekali, 100 euro juga, 200 jadinya ya. Aku tuh 200 euro pengeluarannya, berarti kan masih ada sisa 800 nih. Nah, 800 kali 12 coba, 800 kali 12 itu 9.600 atau sekitar 155 juta. 160 juta. Nah, kalian bayangin aku di sini 3 tahun dengan duit segitu bisa beli rumah di Indonesia, bisa apa lagi? Bisa beli apa aja, bisa beli mobil cash, beli BMW baru gitu loh. Nah, mungkin ada dari kalian yang bakal penasaran, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk Ausbildung? Apa aja yang dibutuhkan? Ketentuannya apa aja? Kayak atau bahkan untuk program lain seperti kerja sosial atau FS gitu, atau au pair. Itu aku bisa bahas di video berikutnya. Tapi untuk sementara, aku mohon kalian untuk like, comment, dan subscribe dulu ke channel aku supaya nambah engagementnya, supaya aku juga jadi semangat untuk bikin video terus. Dan sampai nanti, aku pamit dulu. Terima kasih.